Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba lanjutkan kajian kita atau kupasan kita tentang pemilu dan Pilpres 2024. Namun kali ini kita akan lebih spesifik pada isu persoalan pertarungan antara nasionalisme atau kelompok nasionalis sekuler versus nasionalis religius. Jadi ini merupakan isu lama. Kemudian nanti akan banyak isu yang akan kita coba kupas. Nah, di sini biar kayak orang-orang, silahkan Anda subscribe, like, share, dan komen jika Anda memandang channel ini bermanfaat bagi Anda. Dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa saya yang telah menyaksikan beberapa video saya tentang persoalan perubahan politik. Nah, sejauh ini pertarungan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religius di Indonesia ini sudah berlangsung sangat lama, mungkin sejak era Pak Nasir dan Bung Karno dulu pernah berdiskusi dan berdebat. Pak Karno punya aliran pemikiran tersendiri, Pak Nasir juga punya aliran tersendiri, namun kedua mereka adalah sahabat yang saling memiliki emosional yang sangat kuat untuk mempertahankan bangsa ini dan negara ini menjadi negara yang merdeka. Nah, pertarungan ini mungkin akan kita lihat juga pada tahun 2024, dan ini dimulai sejak kejatuhan Gus Dur. Bagaimana day to day politik di Indonesia sejak bangkitnya kelompok nasionalis sekuler, terutama setelah Gus Dur dijatuhkan pada tahun 2021 maksud saya. Jadi ini nanti akan kita lihat. Nah, pertarungan ini memperdekatkan antara kelompok moderat, kemudian kelompok tradisionalisme, sekaligus kelompok non-Islam atau non-Muslim dalam satu kotak kekuatan. Jadi mereka biasanya bersatu dalam sebuah kotak kekuatan yang kemudian disebut sebagai nasionalis sekuler. Dan mereka secara bahu-membahu mencari cara untuk tidak memberikan maksud saya kesempatan bagi kelompok nasionalis religius terlibat dalam posisi-posisi strategis, terutama dalam hal mengambil kebijakan negara. Jadi ini memang pertarungan yang sudah sangat lama, bahkan pertarungan ini memiliki dampak yang sangat kuat terhadap peta politik di Indonesia. Di sini sekali lagi bukan persoalan beragama atau tidak, namun lebih kepada bagaimana memposisikan atau memosisikan agama di hadapan negara, serta bagaimana keadaan simbol-simbol keagamaan di dalam kebijakan negara. Dan Indonesia sangat ramah sekali terhadap agama kalau kita lihat secara sosial keagamaan dan sekaligus dari aspek kebudayaan. Kemudian persoalan juga adalah bagaimana mereka menempatkan orang-orang terbaik mereka untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi saya katakan day to day, dari sehari ke sehari, yang berlandaskan pada satu kepentingan kelompok tertentu yang mereka adalah menjalani, atau yang pernah saya kupas pada video sebelumnya adalah mereka yang
berada pada puncak kekuasaan di republik ini. Dan secara singkat pula ini menyangkut persoalan bagaimana penempatan ideologi bernegara dan berbangsa yang menempatkan antara hubungan agama dan negara. Isu hubungan agama dan negara ini sangat luar biasa dampaknya di Indonesia. Kajiannya banyak sekali, buku dan literatur dulu pada ya mungkin tahun 1999 sampai 2001 itu banyak sekali karya yang mengupas bagaimana sebaiknya hubungan agama dan negara. Nah, kelompok yang menginginkan mendekatkan hubungan agama dan negara konon katanya dikenal sebagai kelompok fundamentalis. Bagi Anda yang belajar ilmu politik Islam tentu sangat ingat dengan bukunya Prof. Munawir Ghazali, mantan Menteri Agama dulu, tentang Islam dan tata negara, yang mengupas tentang bagaimana seluk-beluk politik Islam, bagaimana tradisi bernegara dalam Islam dan juga di Indonesia. Dan kelompok ini atau kelompok fundamentalis ini memiliki cara berpikir bahwasanya tidak ada hubungan yang putus antara persoalan agama dan negara, dan mereka ingin menghubungkan itu dengan secara sangat dekat. Namun dalam usaha memperdekatkan agama negara, antara agama dan negara, ada beberapa cara. Jadi kalau Anda pernah belajar tentang gerakan Islam atau social movement, itu ada kajian memang tentang bagaimana pola dan strategi dari kelompok-kelompok beragama yang ingin menghubungkan antara agama dan negara. Biasanya itu ada melalui jalur parlemen. Jadi berusaha untuk menguasai parlemen sehingga nanti memudahkan untuk mempengaruhi kebijakan, kemudian bisa juga melakukan hal-hal yang bersifat strategis. Kemudian ada juga kelompok fundamentalis ini melakukan strategi kebudayaan, terutama kalau Anda lihat secara kajian gerakan keagamaan di Indonesia, strategi kebudayaan ini pernah dilakukan oleh Gus Dur dulu dengan istilah pribumisasi Islam, dan gejala menggunakan budaya sebagai strategi juga dilakukan oleh beberapa gerakan keagamaan di Indonesia. Jadi mereka tidak lagi bermain di dalam parlemen, tapi mereka lebih tertarik untuk bermain pada level kebudayaan. Ada juga kelompok ini bisa menghasilkan, merumuskan sesuatu yang bersifat sosial ekonomi. Jadi kelompok-kelompok ini bermain dari budaya, parlemen, dan pada ekonomi. Di sini perlu saya tambahkan bahwasanya di negara tetangga dulu ada sebuah gerakan Islam yang sangat besar sekali dan pengaruhnya itu juga sampai ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1992 gerakan ini terpaksa dibekukan oleh pemerintah Mahathir. Konon katanya mereka adalah kelompok sempalan. Tetapi ketika saya melakukan penelitian di Malaysia, konon kelompok ini memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat, sehingga terkadang dianggap akan mengancam stabilitas negara. Jadi mereka sudah memiliki sistem kampung sendiri, gerakan sendiri, tokoh sendiri, dan ini dipandang akan mengancam keselamatan, kalau bahasa sana mungkin keselamatan negara setempat. Atau juga mereka bisa melakukan perjuangan dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Jadi berusaha untuk menempatkan tokoh-tokoh yang membidangi pertahanan dan keamanan negara, di mana mereka memiliki pola pikir untuk tidak menjauhkan antara urusan agama dan negara. Kemudian ada juga yang bermain pada jaringan kekuasaan. Nah, ini memang sangat diproteksi di Indonesia, di mana pada core of the core, inti yang merunning sistem kenegaraan ini sangat tidak diberikan peluang sama sekali, apalagi dengan rezim hari ini itu tidak memberikan sama sekali munculnya atau anasir-anasir gerakan ini untuk masuk pada jantung kekuasaan, karena dipandang akan mengancam posisi kelompok nasionalis sekuler yang sedang melakukan day to day politik di Indonesia,
Atau bisa juga kelompok fundamentalis ini yang tadi saya katakan di awal, kelompok yang tidak menjauhkan antara agama dan negara adalah melakukan proses memori sejarah. Jadi mereka menjadikan sejarah sebagai memori kolektif untuk mengingat beberapa momen-momen penting dalam sejarah bangsa ini, di mana bangsa ini pernah jaya ketika berhasil menghubungkan antara agama dan negara. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana menggunakan isu-isu global. Ini juga sangat penting sekali, bagaimana mereka bisa menggunakan isu global sebagai basis perjuangan. Nah, disinilah terjadi proses kontestasi atau balapan lah istilah saya antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religius. Dan di kelompok terakhir, terutama kelompok religius ini menemukan momentumnya. Kenapa mereka menemukan momentumnya? Karena mereka berada dalam era postmodern. Jadi dalam era postmodern ini agama bangkit kembali, agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam ranah publik. Nanti Anda bisa lihat beberapa video awal saya ketika saya membangun channel YouTube ini. Itu orang semakin bangga dan semakin bahagia menampakkan simbol dan identitas keagamaan mereka di ruang publik. Jadi orang tidak lagi malu menampakkan bagaimana identitas keagamaan mereka dimanapun. Kalau dulu di era modern orang agak malu-malu menampakkan identitas dan simbol keagamaan mereka, dan hari ini hal itu sudah terjadi sangat masif sekali, di mana simbol keagamaan orang memperlihatkan kesalehan mereka di ruang publik. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya ini mungkin bisa jadi keliru juga. Saya melihat di beberapa media itu istri para jenderal sudah semakin percaya diri dengan gaya berpakaian Islami, baik jenderal yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Kemudian ketika sudah pensiun, biasanya semakin rajin ibadah, semakin rajin umrah, dan tidak sedikit di antara mereka sudah memelihara jenggot juga. Kemudian ketika dekat dengan pemilu, ini kalau kita lihat di aspek yang lain, itu paling sering dikunjungi adalah kelompok alim ulama. Jadi mereka dijadikan rujukan, kemudian didekati, tentu saja selain mencari keberkahan juga mencari dukungan politik. Kemudian kalau mau promosi biasanya juga kelompok alim atau kelompok spiritual, dan mereka adalah alim ulama, itu juga sering didekati oleh mereka yang ingin mendapatkan promosi jabatan, minta didoakan, macam-macam lah perilaku supaya ada kekuatan positif, supaya mereka sampai pada posisi tertentu. Kemudian yang menarik adalah munculnya kelompok zikir di mana-mana, dan pada Pilpres 2004 dulu itu kelompok zikir yang didirikan untuk mendukung salah satu capres dulu sangat masif sekali sebagai mesin politik. Jadi dia betul-betul menggunakan agama sebagai sebuah kekuatan untuk mencapai kekuasaan. Dan di Aceh juga misalnya, dan di beberapa tempat kita lihat sekarang aparat keamanan sering mengundang ustadz, dai untuk memberikan ceramah, dan itu disiarkan secara luas. Jadi ritual dan ibadah keagamaan itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu di kalangan aparat keamanan. Jadi ada TNI mengundang ustadz, atau Polri mengundang ustadz A untuk memberikan ceramah di depan para jenderal, dan macam-macam lah fenomena ketika agama sudah dekat dengan dunia pertahanan dan keamanan negara. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga orang atau pemimpin ketika bayar zakat itu di live kan, jadi orang bisa melihat secara langsung kalau pemimpin negara sedang membayar zakat, mungkin sebagai contoh supaya orang mau dan punya niat baik untuk membayar zakat. Intinya apa? Intinya adalah pengalaman dan pengamalan keagamaan itu semakin terbuka ke pentas publik. Orang bisa melihat ritual keagamaan, prosesi keagamaan atau festival keagamaan di ruang publik, tidak lagi malu-malu untuk dinampakkan. Inilah menurut
saya momentum agama di era baru ini. Jadi orang bangga dan bahagia menempatkan posisi identitas keagamaannya di ruang publik. Nah, ketika hal ini tadi yang saya ceritakan tadi, agama di ruang publik itu berkompetisi masuk kepada kepentingan politik. Nah, ini yang amat luar biasa balapannya. Misalnya, ketika menjelang pemilu atau pilpres, ramai-ramai mendekati agama. Tokoh agama, elit agama, kelompok agama, gerakan keagamaan itu didekati sebanyak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, kekuatan politik agama itu dipinjam atau digunakan untuk kepentingan tokoh tertentu. Jadi dia menggunakan, misalnya contohnya kekuatan Islam itu digunakan, dipinjamkan untuk satu kepentingan politik tertentu. Namun begitu selesai ritual atau festival politik tersebut, nah agama itu sudah mulai tidak lagi begitu penting, bahkan ditinggalkan. Dan ini yang terjadi kemarin di Pilpres 2019 misalnya. Jadi ketika selesai Pilpres, yang tadi berjuang jihad dengan menggunakan ayat segala macam, segala dasar yang mereka gunakan untuk mendukung capres tertentu, ternyata di ujungnya adalah ketika ditinggalkan, ditinggalkannya pun secara berjamaah. Yang tadi awal sebagai sebuah aset penting untuk kepentingan politik, melakukan citra politik, tapi begitu sampai di ujung, maka dia bisa tidak lagi digunakan, bahkan dilirik pun tidak ada sama sekali. Makanya nanti di Pilpres 2024 mungkin upaya untuk menggunakan misalnya kekuatan politik Islam itu mungkin akan dipakai lagi, walaupun nanti ketika sampai di ujung sudah selesai Pilpres dan pemilu, mungkin umat Islam atau kekuatan politik Islam kembali lagi ke jalanan atau kembali lagi ke tidak lagi berada di ruang publik. Nah, karena itu racing atau balapan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religius di Indonesia semakin tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa lagi mengukur, karena semua baik kelompok nasionalis sekuler maupun nasionalis religius pada prinsipnya menggunakan agama sebagai mungkin sebagai untuk mengikat dan mengaitkan dukungan politik. Dan bagi mereka yang fundamentalis atau yang dicap radikal, itu secara keagamaan mereka bisa menuangkan amunisinya dalam membela bangsa dan negara. Maksudnya seperti ini, jika orang itu radikalnya itu bisa digunakan untuk membela negara, ya itu tidak ada masalah. Jadi mereka bisa menggunakan filosofi dari atau makna dari hubbul watan minal iman. Kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana penggunaan identitas keagamaan di Indonesia ini muncul pada tikungan-tikungan balapan. Jadi ada balapan politik, dia ada di tikungan-tikungan balapan. Supaya apa? Supaya nanti di ujungnya jelas bagaimana cara memenangkan perlombaan politik ini. Jadi masing-masing kelompok, tadi saya katakan nasionalisme sekuler atau nasionalisme religius, itu juga tetap menggunakan simbol dan identitas keagamaan, meskipun tidak yang tadi nasionalis sekuler itu mungkin tidak nampak di depan, tapi di belakang mereka juga terkadang ada jaringan keagamaan, ada jaringan institusi keagamaan, ada jaringan etnis, kemudian ada jaringan yang bersifat blood yang kemarin pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu hubungan darah. Pada prinsipnya agama itu tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam balapan politik, tapi harus ditonjolkan. Jadi meskipun orang tidak menampakkan, dia mengatakan bahwasanya agama dan negara harus dipisahkan, dia seolah-olah sebagai seorang yang sekuler, tapi pada prinsipnya kalau kita kaji secara mendalam, sebenarnya mereka juga menggunakan simbol dan identitas agama, namun tidak dinampakkan ke ruang publik, hanya terkadang berada di belakang layar. Kapan kita tahu itu mereka menggunakannya? Ketika itu sudah berhasil. Artinya apa? Kelompok yang penyokong mereka di belakang itu akan mendapatkan kuih kekuasaan, jabatan strategis, kemudian mencari aliansi karena kesamaan agama atau aliran
pemikiran dalam keagamaan, dan itu hal yang lumrah dalam politik. Jadi pada prinsipnya nanti di Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 itu isu keagamaan, terutama simbol dan identitas, itu akan tetap digunakan baik oleh kelompok nasionalis sekuler maupun nasionalis religius, dan ini akan terus dimainkan. Hanya saja ada titik batas nanti di mana kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut, yang mengancam keamanan dan keselamatan negara, maka di sana tidak diberikan ruang atau diberikan ruang zero tolerance ketika digunakan untuk hal-hal yang akan mengancam stabilitas bernegara ini. Dan isu keagamaan, baik tadi yang saya sebutkan identitas dan simbol, itu akan digunakan pada awal, before, sebelum, pertengahan, ketika terjadi, dan menjelang berakhir. Tapi begitu selesai, itu tidak ada lagi simbol dan identitas agama, cuma nanti orang yang memiliki kepentingan dari kelompok tadi, dua kelompok ini akan berebut kue kekuasaan. Jadi jangan dikatakan agama tidak berperan dalam urusan bernegara, hanya saja kapan Anda gunakan untuk kepentingan Anda untuk berkuasa di negara ini. Nah, ketika sampai titik finish, kepentingan kelompok lah yang akan dikedepankan, dan ini hal lazim malzum, jadi hal sesuatu yang lumrah. Saling mengangkat kolega, tadi saya sebutkan, jadi kolega sendiri diangkat, kemudian melirik lagi jaringan agama yang mendukung dari awal, mungkin ketua atau wakil atau orang-orang yang dititipkan dalam amplop atau saku baju penguasa untuk diangkat dan punya jabatan strategis. Kemudian mendekati keluarga yang mumpuni, dan ketika saya keliling di Pulau Jawa itu ada beberapa tempat yang memang sering dikunjungi oleh para pejabat, baik ketika dia mau naik dan setelah naik kemudian sang yang tempat-tempat yang dikunjungi itu kemudian menitip nama atau memberikan supaya nama-nama tertentu atau tempat-tempat tertentu dibantu, dan ini memang tidak dibicarakan di tingkat publik mengingat isu-isu yang ini sangat sensitif sekali, tapi ini hal yang lumrah terjadi di republik ini. Kemudian tokoh-tokoh tadi saling mencari laba dan melakukan lobby supaya kepentingan mereka itu wujud dan ada di ujung perlombaan ini. Kemudian tekanan institusi agama pun mulai terasa ketika di ujung nanti. Kenapa? Karena saya yang ikut membela Anda, kenapa kemudian saya tidak mendapatkan apa-apa dalam kue kekuasaan. Jadi itu para sahabat, ketika kita mencoba memahami balapan politik antara persoalan nasionalis sekuler dan nasionalis religius di Indonesia. Namun sebelum saya akhiri video ini, ada buku bagus yang bisa dibaca. Ini judul bukunya adalah Politik Demi Tuhan. Ini buku kumpulan tulisan, tapi ini dulu sangat terkenal buku ini, terbit tahun 1999 ketika muncul isu nasionalisme sekuler dan nasionalisme religius di Indonesia. Silahkan dicari, nanti dipelajari, dan di sini kumpulan tulisan, ada banyak tulisan yang bisa dijadikan sebagai dasar atau pijakan awal untuk memahami bahwasanya apa yang akan terjadi di 2024 itu tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1999 di Indonesia. Demikian sahabat, sekali lagi biar kayak orang-orang, jika Anda memandang channel ini bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda subscribe, like, comment, and share, dan saya tunggu komen Anda di bawah. Apa yang Anda pahami dan apa yang Anda rasakan ketika kita melihat kancah politik kita antara kekuatan nasionalis sekuler dan nasionalis religius. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.